Halo sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali di channel keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian Alkitab, yaitu Matius 12 ayat 9 sampai dengan 15a. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Dalam bagian ini, narator masih mengisahkan pelayanan Yesus di seputar hari Sabat. Kali ini Yesus berada di rumah ibadat. Perkataan setelah pergi dari sana menunjuk kepada peristiwa sebelumnya, yaitu Yesus berada di ladang gandum. Jadi masih di hari Sabat yang sama, setelah meninggalkan ladang gandum, Yesus masuk ke rumah ibadat atau sinagoge. Perkataan rumah ibadat mereka tampaknya menunjuk kepada orang-orang Farisi yang mempersoalkan murid-murid Yesus memetik bulir gandum di hari Sabat. Sinagoge ini mungkin saja berada di Kapernaum di Galilea. Namun narator Matius tampaknya tidak merasa penting untuk menyebutkan di mana tempatnya. Narator Matius lebih ingin menghubungkan sinagoge itu dengan orang Farisi. Jadi bukan tempatnya yang penting, tetapi dengan siapa sinagoge itu terhubung. Perkataan Yesus di bagian akhir narasi sebelumnya di ayat 8 penting untuk memahami tindakan Yesus dalam narasi ini dan juga pendapatnya terhadap tindakan para murid di hari Sabat dalam narasi sebelumnya. Pemaknaan ini juga memiliki keterkaitan dengan pernyataan bahwa di sini ada yang lebih besar dari bait suci dan itu menunjuk kepada Yesus. Perkataan Yesus di ayat 8 itu ingin menunjukkan bahwa anak manusia memiliki kuasa atas hari Sabat. Kata kurios memang secara harfiah berarti tuan atau Tuhan, tetapi juga memiliki makna memiliki kuasa atas sesuatu. Jelas bahwa anak manusia ini menunjuk kepada Yesus. Menjadi tuan atas hari Sabat bukan berarti Sabat tidak berlaku lagi, melainkan yang menjadi tuan itu yang akan menolong orang lain untuk memahami makna Sabat yang sesungguhnya. Kalau bait suci saja membebaskan para imam dari pelanggaran hari Sabat, maka Yesus yang lebih besar dari bait suci dan juga adalah tuan atau yang berkuasa atas Sabat, berada di atas semua hukum yang berkaitan dengan Sabat. Cara narator bercerita memberi kesan bahwa Yesus melihat atau tahu bahwa di rumah ibadat itu ada orang yang mati sebelah tangannya. Mereka yang dimaksudkan narator di sini adalah orang-orang Farisi. Dengan begitu narator menempatkan peristiwa di rumah ibadat ini dengan peristiwa di ladang gandum dalam satu kesatuan. Jika dalam bagian sebelumnya mereka mengkritik tindakan para murid di hari Sabat, dalam narasi ini mereka dengan sengaja menguji Yesus terkait dengan penyembuhan di hari Sabat. Mereka mungkin masih kecewa dengan sikap Yesus di narasi sebelumnya, yang tidak menganggap tindakan murid-muridnya yang memetik bulir gandum di hari Sabat dan memakannya sebagai sebuah pelanggaran hukum Sabat. Karena itu di bagian akhir dari ayat 10, narator mengatakan bahwa pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus bertujuan untuk dapat menyalahkan Yesus. Orang-orang Farisi ini ingin menunjukkan bahwa mereka patuh pada Taurat tentang Sabat sebagaimana dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Beberapa rabi mengakui bahwa pertolongan dapat diberikan kepada orang yang sakit di hari Sabat jika nyawanya dalam bahaya. Lihat Misnah Yoma pasal 8 ayat 6 atau tentang menolong bayi yang akan dilahirkan dalam Misnah Sabat pasal 18 ayat 3. Namun dalam kasus ini, orang sakit ini nyawanya tidak dalam bahaya. Dia bisa disembuhkan setelah lewat hari Sabat. Terlepas dari niat tidak baik dari orang Farisi, kita juga bisa memahami pertanyaan orang-orang Farisi dari sisi yang lain. Pertanyaan mereka ini menunjukkan dua hal. Pertama, ingin melihat orang yang mati sebelah tangannya itu sembuh. Kedua,
Mereka mengakui kuasa penyembuhan Yesus dan percaya Yesus bisa menyembuhkan orang tersebut. Dengan menyampaikan tujuan atau maksud orang Farisi bertanya kepada Yesus, narator menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus tidak disukai atau menjadi musuh orang Farisi. Penuturan Matius ini berbeda dengan Lukas dalam kisah yang sama di Lukas 14 ayat 3-6 atau dengan Markus dalam Markus 3 ayat 1-6. Dalam Lukas, Yesuslah yang bertanya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kata kategoresosin dari kategoreo yang diterjemahkan TBLAI dengan mempersalahkan secara harfiah berarti menuduh atau menuntut. Konteksnya adalah seperti seseorang berada di depan hakim, tetapi tidak harus selalu di depan pengadilan, dan dengan tuduhan tersebut, karena melakukan kejahatan atau kesalahan, orang yang dituduh dapat dihukum. Namun makna kata ini juga memperlihatkan adanya permusuhan antara orang yang menuduh dengan yang dituduh. Orang Farisi tampaknya memanfaatkan kesempatan di sinagoge ini agar mereka mempunyai saksi dari orang-orang yang hadir di sinagoge jika nanti mereka bisa mempersalahkan Yesus. Yesus tidak langsung merespons pertanyaan orang-orang Farisi tentang boleh atau tidak orang sakit disembuhkan. Yesus merespons pertanyaan mereka dengan mengajukan pertanyaan lain tentang domba yang terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat. Penggunaan kata MPC dari empipto memperlihatkan bahwa domba itu mungkin bukan terjatuh, tetapi terperangkap dalam lubang yang mungkin dibuat untuk menjerat hewan liar. Dan dengan mengatakan bahwa hanya memiliki satu ekor domba, Yesus ingin menunjukkan bahwa orang itu secara ekonomi adalah orang yang miskin, dan karena itu seekor domba itu sangat berarti bagi kehidupannya. Jadi tidak ada pilihan lain selain menolong domba itu kalau domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat. Lagi pula, dalam beberapa Talmud dikatakan bahwa pada hari Sabat, seekor binatang dapat diselamatkan jika berada dalam kesulitan, meskipun dengan mengikuti ketentuan yang diberikan. Lihat misalnya Babylonian Talmud Sabat, pasal 128b, atau Talmud Sabat, pasal 15 ayat 1. Jadi pertanyaan Yesus itu sejalan dengan pengajaran dalam Talmud. Pernyataan Yesus bahwa manusia jauh lebih berharga dari domba membangun pemikiran atau dugaan bahwa Yesus sebenarnya ingin mengatakan bahwa kalau domba yang jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat saja bisa ditolong, itu berarti manusia juga bisa ditolong. Namun Yesus tidak membuat kesimpulan tentang manusia bisa ditolong pada hari Sabat. Yesus justru berbicara tentang hal yang mendasar yang perlu orang lakukan di hari Sabat, yaitu berbuat baik. Bahasa Yunaninya kalos poiein. Bahkan berbuat baik itu eksestin di hari Sabat, yang diterjemahkan TBLAI dengan boleh, secara harfiah berarti diperbolehkan atau sah menurut hukum, atau memiliki makna bahwa itu benar. Sementara itu, kalos memiliki arti baik, mulia, terhormat, benar, atau terpuji. Jadi menurut Yesus, jika sesuatu yang orang lakukan itu baik, mulia, terhormat, benar, atau terpuji, bisa dilakukan di hari Sabat karena tidak bertentangan dengan hukum. Pernyataan Yesus ini mengingatkan kita pada apa yang dikatakannya dalam Matius 5 ayat 17, bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Melakukan yang baik di hari Sabat sejalan dengan kehendak Allah, yaitu menunjukkan belas kasihan lebih dari mempertahankan aturan-aturan yang bersifat ritual. Ini menegaskan kembali kutipan Hosea 6 ayat 6 yang disampaikan Yesus dalam Matius 12 ayat 7. Yesus mengajak orang-orang Farisi untuk melihat melampaui aturan-aturan yang berhubungan dengan Sabat dengan memfokuskan perhatian mereka pada bagaimana menunjukkan belas kasih dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai Sabat atau hari-hari khusus tidak berarti membuat orang menutup mata untuk melakukan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Terlalu kaku dalam mematuhi Sabat akan membuat orang mengabaikan cinta kasih dan tidak melakukan kebaikan kepada sesama yang membutuhkan pertolongannya di hari Sabat. Orang tidak bisa berpikir tentang berbuat baik, apalagi melakukan yang baik, jika pikiran orang hanya tertuju pada mencari kehendak Tuhan,
hanya melalui penyembahan yang berpusat pada pemberian persembahan seperti di bait suci, atau dengan menunjukkan ketaatannya kepada hukum Taurat, supaya ditinggikan Tuhan dan mendapat anugerah Tuhan. Jadi Yesus mengajak mereka keluar dari pemikiran yang dibatasi oleh aturan-aturan dalam sinagoge yang membuat mereka tidak bisa berpikir untuk melakukan yang baik kepada sesama di hari Sabat. Karena pertanyaannya tidak direspons oleh orang-orang Farisi, Yesus kemudian meminta orang yang mati sebelah tangannya itu untuk mengulurkan tangannya dan sembuhlah orang itu. Berbeda dengan yang dikisahkan narator Injil Markus, Matius tidak memperlihatkan sikap marah Yesus karena orang-orang Farisi ini tidak merespons pertanyaannya. Tanpa menyentuh tangan orang itu, Yesus hanya memintanya mengulurkan tangannya yang mati. Kata ekteino secara harfiah berarti memperpanjang, atau merentangkan, atau meregangkan, atau menegangkan. Tangan yang mati itu maksudnya adalah tangan yang lunglai, sering digunakan istilah tangan yang layu atau yang sulit digerakkan. Dalam konteks masa kini, tangan tersebut banyak dijumpai di kalangan orang-orang yang terkena stroke. Jadi ketika Yesus mengatakan ekteinon suten heira, Yesus meminta orang tersebut untuk menegangkan tangannya dengan cara mengangkat dan merentangkannya. Tampaknya permintaan Yesus ini terasa aneh, karena bagaimana mungkin orang yang layu tangannya bisa merentangkan tangannya itu kecuali dibantu orang. Tetapi Yesus tidak ingin menyenangkan keingintahuan orang di sini terkait dengan permintaannya itu. Yang ingin ditunjukkannya adalah inilah contoh perbuatan baik yang tidak menyalahi aturan Sabat. Ketika orang itu meregangkan tangannya atau mengulurkan tangannya, dikatakan bahwa seketika itu juga tangannya menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Artinya tangannya itu tidak lemah atau lunglai atau layu lagi. Kata apokatestate dari apokatistemi secara harfiah berarti pulih atau kembali ke posisi semula. Karena itu dikatakan bahwa tangan yang mati atau layu itu menjadi sama seperti tangan yang tidak mati atau layu, dan itu adalah kondisinya yang semula. Terjemahan bahasa Inggrisnya juga bukan it was healed, tetapi it was restored. Seperti biasanya, penyembuhan sering berlangsung singkat. Yang lama adalah dialog atau percakapan yang mendahului penyembuhan tersebut. Karena dialog tersebut biasanya ditempatkan sebagai bagian dari membangun pemahaman atau penyadaran kepada mereka yang melihat penyembuhan tersebut. Dialog atau percakapan Yesus ini memunculkan ketegangan di kalangan orang Farisi, tetapi Yesus ingin menunjukkan bahwa yang dia lakukan adalah hal yang baik atau yang benar, kalos poiein. Meskipun Yesus telah menyembuhkan orang itu, Yesus sendiri sebenarnya tidak melakukan apa-apa dalam arti sebuah aktivitas untuk menyembuhkan orang itu selain meminta orang itu untuk mengangkat tangannya. Karena itu, Yesus tidak bisa dituduh telah melakukan sesuatu yang melanggar aturan Sabat. Di satu sisi, ini memperlihatkan kuasa penyembuhan yang besar dalam diri Yesus, tetapi di sisi lain, ini memperlihatkan iman yang besar dalam diri orang yang mati atau layu tangan satunya itu. Dia tidak mempersoalkan bagaimana dia bisa mengangkat tangannya yang layu. Tampaknya dia tahu siapa Yesus. Dia mungkin sudah melihat juga bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Karena itu di dalam imannya kepada perkataan Yesus, dia karena tidak bisa menuduh atau mempersalahkan Yesus karena telah melanggar Sabat, seperti rencana mereka di awal, orang-orang Farisi keluar dari sinagoge. Mereka pergi meninggalkan Yesus. Narator mengatakan bahwa mereka sekarang tidak lagi hanya ingin mempersalahkan Yesus, tetapi mereka bersekongkol untuk membunuh dia. Narator Matius tidak mengatakan dengan siapa mereka bersekongkol. Markus mengatakan bahwa mereka bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Eskalasi konflik antara orang Farisi dengan Yesus sekarang meningkat. Dari yang tadinya ingin menyalahkannya menjadi ingin membunuhnya. Mungkin rencana ini disebabkan oleh mereka merasa otoritas atau wibawa mereka direndahkan, atau mereka telah dipermalukan oleh Yesus di hadapan orang-orang yang datang ke sinagoge. Sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi tantangan Yesus
dan melihat orang yang tangannya sebelah mati itu sekarang sudah sembuh. Orang-orang yang mencari Yesus mendapatkan apa yang mereka butuhkan, sementara keinginan mereka untuk menyalahkan Yesus tidak terlaksana. Jadi orang-orang Farisi ini bukannya ikut bersukacita melihat ada orang yang menerima anugerah Allah atau diberkati dengan kesembuhan, mereka malah ingin membunuh Yesus yang sudah menghadirkan anugerah Allah. Dengan persekongkolan yang mereka bangun untuk membunuh Yesus, mereka mungkin saja ingin mengakhiri reputasi Yesus atau ingin membungkam Yesus. Mereka mungkin berpikir bahwa hanya dengan cara itu mereka dapat mengakhiri pengaruh Yesus terhadap orang-orang di Galilea atau orang-orang yang selalu mencarinya. Di sini kita belajar bahwa jika sebuah relasi dibangun atas dasar pikiran tentang persaingan dan kebencian, maka kecenderungan untuk mengakhiri persaingan dan kebencian itu adalah dengan cara menyingkirkan sang pesaing. Penggunaan kata symbolion menunjukkan bahwa persekongkolan itu dilakukan secara terencana dan sistematis. Gambarannya adalah seperti membentuk sebuah dewan, tetapi mungkin juga yang dimaksud dengan bersekongkol di sini adalah berkonsultasi atau meminta nasihat bagaimana mereka bisa membunuh Yesus. Karena makna kata symbolion juga berhubungan dengan berkonsultasi atau meminta nasihat, sementara kata apolesozin dari apolumi mempunyai arti membunuh, menghancurkan, atau membinasakan. Dalam kata ini terkandung makna penggunaan kekerasan. Itu artinya orang-orang Farisi ini akan menggunakan cara-cara kekerasan untuk membunuh atau membinasakan Yesus. Seandainya narator Markus benar bahwa mereka bersekongkol dengan orang karena mengetahui maksud buruk orang-orang Farisi ini, dan karena tidak mau berkonflik dengan mereka, dikatakan bahwa Yesus menyingkir dari sana. Penggunaan kata anechoresen dari anachoreo yang diterjemahkan TBLAI dengan menyingkir, secara harfiah berarti menarik diri, menyingkir, pensiun, atau berlindung dari bahaya. Dalam makna kata ini juga terkandung perasaan takut. Kita mungkin saja bisa mengatakan bahwa perasaan Yesus sebagai manusia muncul di sini, yaitu rasa takut atau cemas, karena dia tidak menganggap remeh rencana orang-orang Farisi ini. Dia juga tidak mau berkonflik atau berhadapan-hadapan secara langsung dengan mereka, karena itu dikatakan Yesus pergi menyingkir atau melindungi dirinya dari bahaya ini. Yesus pun sendiri sebelumnya sudah menasihati para muridnya dalam Matius 10 ayat 23, bahwa apabila orang menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Namun melindungi dirinya dari bahaya, jangan diartikan bahwa Yesus tidak melanjutkan pelayanannya karena perasaan takut ini. Sikap Yesus ini tidak bisa diartikan juga sebagai sikap pengecut, karena yang dimaksudkan narator di sini adalah Yesus pergi ke tempat lain yang dirasanya lebih tenang untuk dia melayani. Karena setelah peristiwa di sinagoge, Yesus masih melanjutkan pelayanannya dan menyembuhkan banyak orang. Dengan begitu kita belajar juga dari Yesus bahwa sebuah ancaman terhadap pelayanan tidak harus dihadapi secara langsung. Tidak ada salahnya kita pergi ke tempat lain atau memindahkan tempat pelayanan kita sehingga kita bisa melayani dengan lebih tenang. Dengan kata lain, Yesus tidak mengajarkan para pengikutnya untuk mati konyol dalam melayani. Karena Yesus sendiri pada akhirnya berhadapan juga dengan persekongkolan-persekongkolan itu dan juga menghadapi kematiannya. Jadi apa pesan narasi ini untuk kehidupan orang beriman saat ini? Pertama, kita belajar bahwa ketaatan kepada hukum-hukum atau aturan-aturan agama harus ditempatkan dan didasarkan pada keinginan untuk berbuat baik. Untuk itu, orang harus pertama-tama melihat pada kebutuhan manusia dan kebaikan apa yang bisa dilakukannya untuk menjawab kebutuhan manusia itu. Jangan sampai karena alasan sedang beribadah di gereja, atau mau pergi beribadah, atau mau pergi ke gereja, kita tidak lagi memiliki belas kasihan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Praktek-praktek keagamaan yang dijadikan sebagai kewajiban atau keharusan tidak boleh menghentikan tangan seseorang dari berbuat baik kepada sesamanya. Kedua, pengalaman Yesus ini memperlihatkan kepada kita bahwa tidak semua orang senang dengan pelayanan kita, meskipun apa yang kita lakukan itu baik, khususnya ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain.
Orang bersikap seperti ini karena mereka sering hanya fokus pada apa yang menjadi tujuan mereka. Pokoknya yang menjadi tujuan mereka harus terwujud. Kalau ada orang yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka, maka orang itu adalah pesaing atau musuh mereka dan harus disingkirkan. Perilaku ini bisa juga terjadi dalam pelayanan di antara sesama pelayan. Karena para pelayan bukan memfokuskan dirinya pada melakukan pelayanan yang Tuhan kehendaki, melainkan melakukan pelayanan untuk menonjolkan dirinya sendiri. Untuk itu, semua pelayan harus mengedepankan kehendak Kristus dan bukan kehendaknya sendiri. Kalau semua pelayan mengedepankan kehendak Kristus, maka semua pelayan bisa saling menerima dan menghargai satu dengan yang lain. Demikian studi Alkitab hari ini. Semoga kita semakin diperkaya dengan firman Tuhan ini dan dimampukan untuk memberitakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu.